Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat pagi juga kepada teman-teman dan subscriber channel Kopi Jalan Express. Baik sobat tani, untuk pada topik yang akan kita bahas pagi kali ini yaitu mengenai fenomena penyambungan di pohon kopi Robinson atau Liberica nih ya. Pohon utamanya adalah Liberica, yang mana banyak sekali argumen masyarakat luas tentunya jangan dibuang dulu rantingnya semua supaya sambungannya ini atau pohonnya ini tidak mati, karena banyak yang berpendapat bahwa belum kuat ya sambungannya ini, zatnya belum kuat. Akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang beranggapan jika tidak segera dikurangi nih ranting-rantingnya ini, yang dikhawatirkan adalah kepada pertumbuhan sambungannya ini ya. Yang dikhawatirkan sedikit terlambat ya, atau mengganggu ya sobat tani, akan kita bahas nanti. Dan untuk topik kita yang kedua yaitu akan membahas kembali cara mengantisipasi atau meminimalisir rontok yang berlebih, karena sekarang ini luar biasa ya tingkat curah hujan di daerah kita di Indonesia. Tentunya curah hujan di Januari ini terus menerus, nggak siang dan nggak malam. Kita akan membagikan sharingnya, jangan di skip-skip ya sobat tani supaya tidak gagal paham. Kemarin mohon dimaafkan ya, ada yang sempat mengirimkan kritik dan saran kepada saya bahwa maskot tidak sesuai di thumbnail ya. Di thumbnailnya judulnya beda sama dengan isinya. Itu terkadang saya menaruh videonya di tengah video atau di akhir video ya. Kemarin kan untuk di thumbnail mengenai cara mengatasi rontok, akan tetapi kita juga ada dua topik tuh di situ sobat tani ya. Kita membahas juga tentang penyambungan antres apa yang lebih baik di bulan 1 dan 2 ya. Ada dua part di situ, jadi kita menaruh tentang mengurangi rontok ini pada tanaman kopi kita ini di video atau di part kedua. Jadi jika sobat tani tidak sampai selesai maka akan terjadi salah paham ya sobat tani. Oke, langsung saja, nggak banyak basa-basi lagi, akan kita bahas mengenai fenomena Robinson ini ya atau Liberica. Tatkala digundulin rantingnya sering terjadi banyak kegagalan atau mati ya pohonnya. Jadi seperti ini ya sobat tani. Nih contoh. Ini contoh. Jadi ketika kita ingin mengurangi daun atau dahan, harus hati-hati ya kalau sudah tumbuh seperti ini. Kalau saya beranggapan bukan tidak kuat karena banyaknya zat ya sambungan ini. Karena begini sobat tani ya, ranting pohon Liberica atau Robinson ini, kambiumnya ini atau kulitnya ini besar tuh dan tidak rapat seperti ranting kopi robusta tuh ya. Jadi ini rawan sekali, gampang sekali dimasuki air hujan yang terus-menerus dan terjadi pembusukan. Lihat ini, apalagi ini menggunakan golok. Jangan dibuang mepet ke pohonnya ke sini ya. Ini terlanjur bosok, jadi kita buang saja. Tuh ya. Ini kemarin teman kita yang membantu penyambungannya, jadi menggunakan golok kemarin tidak rapi dan terlalu dekat ke pohon.
Harusnya kalau mau dikurangin ya rantingnya, dikasih jarak ya, seperti ini contohnya. Tuh, ini bertahap ya sobat tani. Kalau mau dikurangin rantingnya, ini di pohon liberica terutama, jangan menggunakan golok dan jangan mepet ke pohon karena rawan sekali, mudah sekali masuk air dari atas ini terus menuju pohonnya ini, dan sering terjadi pembosokan apalagi sampai sobek pohonnya ini ya. Jika menggunakan golok terkadang kita langsung main babat saja dari bawah sini thread ke atas, menginginkan cepat ya, emang kerjanya cepat kalau pakai golok, tak 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 selesai. Akan tetapi yang terjadi nanti rawan kegagalan ya, atau mati batangnya ini nanti akan membusuk. Jadi caranya jika ingin mengurangi ranting seperti ini aja dulu ya. Sempet belibet tuh, nggak apa-apa kelihatan merongos dulu ya kalau istilah Jawanya, atau kata Sundanya rangak-gak. Nggak apa-apa ya, tuh terlihat jelek dulu, mengatasi terjadinya kegagalan tumbuh. Nah jika sudah dikurangin seperti ini tuh daunnya banyak tuh, cukup membantu sekali mengembangkan sambungan baru ini ya. Cukup pesat nanti pertumbuhannya, lumayan. Seiring pertumbuhan ini besar, nanti ini terjadi pembosokan, kira-kira mungkin dari sini sudah berhenti. Tidak seperti ini nih motongnya. Kalau motongnya pendek, nah ini motongnya pendek tuh, jadi rawan bosok. Apalagi keliling nih, kita press semua motongnya, jadi satu pohon ini rawan sekali bosok ya sobat tani. Jadi silahkan monggo yang kebetulan menyambung di pohon libericanya, cara merantingnya atau cara memangkasnya seperti ini dulu aja. Nggak apa-apa kelihatan merongos ya sobat tani, nggak apa-apa, untuk sementara kelihatannya tidak rapih. Tuh penampakannya seperti ini. Oke sobat tani, jadi untuk pada poinnya adalah bukan karena tidak kuat ini menyedot unsur hara dari bawah, bukan karena yang berlebihan gizi, akan tetapi karena terjadi pembusukan akibat rantingnya itu memotongnya terlalu mepet. Seperti itu ya sobat tani. Mas, kenapa kalau sudah gede kok kuat walaupun dipotongnya mepet, yang sambungannya kalau udah gede? Jadi begini ya sobat tani, ketika ranting ini sudah banyak mekar, sudah besar, ketika ada terjadi pemotongan di ranting ini, ketika ada air hujan yang turun, akan cepat sekali terserap oleh dahan yang di atas karena sudah besar. Seperti itu ya sobat tani. Nah jadi tidak lama-lama air mengendap di sisa potongan ini sudah langsung terserap. Jadi cepat tuntas, artinya cepat kering, maka tidak terjadi pembosokan dan aman-aman saja. Seperti itu ya sobat tani. Baik sobat tani, kita menuju ke topik kita yang kedua, yaitu cara meminimalisir terjadinya rontok. Yang kita terapkan di musim penghujan ini adalah yang pertama, silahkan tambah nutrisi KCL. Yang keduanya, jika sobat tani memiliki naungan, silahkan dipangkas terlebih dahulu. Usahakan sinar matahari banyak menyinari pohon kopi kita ya. Dan wiwilan, silahkan serajin mungkin melakukan wiwil ya. Wiwilan itu yaitu jika sobat tani belum paham, pembersihan tunas-tunas cacing di sela-sela dompolan ya, harus bersih. Contoh seperti ini ya, tunas cacingnya sudah jadi mbah-mbahnya ini. Jangan sampai seperti ini ya. Nah ini hanya sekedar buat konten saja, ini harus dibuang tadinya. Nih dari sini ya, tuh seperti itu. Harusnya jangan ada tunas cacing, supaya pertumbuhan atau perkembangan buah ini tidak terganggu dan tidak rontok. Seperti itu ya sobat tani. Serta untuk penyiangan gulma, usahakan untuk musim penghujan jangan menggunakan sistemik dulu,
menggunakan racun kontak dulu ya Sobat Tani, meminimalisir terjadinya stres pada kopi kita yang menguning. Itu bisa mengakibatkan banyak rontok juga ya Sobat Tani. Dan untuk cara pengecekannya, ketika ada yang seperti ini atau seperti ini ya, nih. Jika bolong, berarti ini bolong nih. Ini hama penggerek buah. Jadi lakukan di awal ya, sebelumnya sebetulnya ketika kopi masih motoyuyu kita harus memberikan insektisida furadan. Kalau seperti ini kita cukup disemprotkan saja mengatasinya ya, menggunakan campuran sari manis atau pemanis yang lain, semprotkan ke buah. Karena kalau furadan cukup lama ya fungsinya, sekitar 3 bulan, sedangkan kondisi buah kopi akan segera dipanen, maka dikasih regen sejenisnya tidak apa-apa. Kalau furadan, kalau ketika sudah buah seperti ini jangan ya. Seperti itu aja ya Sobat Tani untuk tips cara meminimalisir rontoknya pada buah. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.